Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aufadina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial multistory untuk tugas UAS BIM saya. Saya dari kelas 4 MRKT 2, nomor absen 2. Nah, di sini kita mulai dari new project, yaitu diberi nama, lalu country-nya pakai UK, next, lalu finish. Lalu kita klik dua kali, di sini ada start building, kita pilih OK. Lalu di sini ada stories, storiesnya di sini di soal saya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, maka kita storiesnya adalah 5. Nah, untuk view sectionary report ini kita samakan saja, dan number per structural level ini kita beri 5. Untuk clear height bed ini yaitu adalah jarak antar permukaan balok, yaitu 3000 dikurangi dengan 150 tebak plat. Jadi 3000 dikurang 150, 2850 mm, dan tebalnya tadi 150. Nah, dan sebelah sini ada preview of building structure. Kita klik OK saja. Nah, lanjut ke floor manager. Floor manager ini, sini ada basement. Basementnya kita delete saja, kita ganti di retain height dan move up. Oke. Nah, lanjut ke bottom level of structure. Di sini di soal saya yaitu 1,5 atau 1500 mm. Kita ganti minus 1500. Di sini juga ganti minus 1500. Nah, untuk sini yaitu plat, oh ya, ini ke return height. Oke. Terus ini lanjut ke sini, ini untuk plat 150. Nah, untuk foundation ini kita rename saja. Kita kasih nama. Nah, lalu sini kita juga ganti nama jadi lantai 1 sampai lantai 4. Lalu sini sudah kita oke kan. Nah, sini kita juga oke kan juga. Lanjut. Nah, di sini kan ada tanda tanya ya. Kita klik dua kali. Lalu ini kita centang yang di pondasi. Nah, sekalian kita cek juga pondasi lantai 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita oke. Oke lagi. Nah, di sini juga sama, kita rename sama seperti tadi pondasi. Sini lantai 4. Nah, sudah. Nanti di sini kita beri layer animasi. Sini. Ini kita beri nama grid. Grid ini untuk memudahkan kita dalam menggambar. Nah, untuk grid kita pakai arsitektur, lalu ke desain, terus ke axis grid. Nah, untuk axis grid ini kita menggunakan yang pakai jarak A ini 3500 mm dan B 4500 mm. Untuk A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sudah 6 A-nya 3500 dan yang B-nya ini 4500. Kita beri gambar di sini, kita letakkan lalu escape. Nah, lalu kita buat ke pondasi. Nah, ke pondasi ini kita buat pondasi, kita kuaskan. Terus untuk pondasi ini ke elemen, terus ke block foundation, ke properties. Nah, di sini kan untuk pondasi saya ini yaitu 1500 dengan 500 mm. Nah, di sini 1500 width-nya dengan thickness-nya ini 1500. Untuk height-nya itu 500. Nah, di sini kita lihat untuk pondasi ini kita menggunakan fixed component height dengan height-nya ini 500 dan bottom level-nya ini kita gunakan yang paling pertama relative to lower plane. Nah, ini 0. Jadi kita oke kan? Oke. Nah, kita gambar. Nah, untuk gambarnya ini dimulai dari sini. Kita mulai gambar. Sini.
Kalau sudah, ini kita copy, Ctrl C, terus Ctrl Shift K. Nah, kita pilih di sini, lalu kita kasih 4 ini untuk biar kopinya ada 4. Nah, kita lihat. Oke, sudah teman-teman. Nih. Nah, selanjutnya kita ke lanjut layer berikutnya, itu ada pedestal. Pedestal kita tuliskan. Nah, untuk pedestal ini kita memakai elemen, terus kolom, terus properties. Nah, untuk kalau misalnya pedestal ini saya itu 400 dan 600 mm. Nah, sini 400 dan sini 600. Nah, setelah itu untuk height-nya ini 1000 dikarenakan 1500 dikurang 500 dari tapak fondasi yang tadi. Nah, terus height-nya ini untuk pedestal ininya ke relative to upper plane yang kedua, terus yang bottom levelnya ini yang terakhir. Ini yang lupa ini 1000 tadi. Ini oke. Kalau misal sudah semua kita oke kan, lalu kita gambar di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya sudah, kita copy seperti ini tadi, Ctrl C, Ctrl Shift K. Ambil di sini, terus ininya 4, terus kita taruh di sini. Nah, kita lihat. Nah, sudah. Lanjut, kita ke layer slope. Nah, slope ini di strip foundation. Terus properties. Nah, untuk slope saya ini yaitu ukurannya 250 dan 300 mm. Nah, di sini width-nya ini 250, terus height-nya ini 300 slope-nya. Untuk centernya below wall ini 125 karena 250 dibagi 2 125. Setelah itu dipakai yang pertama dan yang kedua dengan opsi 150 dan bottom level ini yang terakhir. Nah, oke. Oke, kalau bisa sudah semua, lalu tinggal dipakaikan saja. Kita masuk. Maaf, ini ada yang kelupaan. Tadi di sini, di sini. Gambar. Ini oke. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau misalnya sudah, ini saya mau copy. Copy Ctrl C, lalu Ctrl Shift K.
kita pilih di sini, terus ininya sudah. Ini kan kelebihan, jadi kita hapus saja yang ininya. Setelah itu, kalau misalnya slabnya sudah, kita pakai ya, kita lanjut ke layer berikutnya, itu slabnya. Untuk slab ini fondasinya kita hilangkan dulu biar tidak mengganggu saat penggambarannya. Untuk slab ini yaitu 150 tadi, kita ke slab properties, lalu untuk ukurannya height 150, terus untuk tandanya ini top level yang kedua, terus untuk bottom levelnya ini apa yang terakhir. Nah, kalau misalnya sudah semua, kita oke kan saja semuanya, lalu kita kasih ini agak loading ya teman-teman. Sudah. Nah, ini sudah dibuat, lalu kita escape. Nah, setelah itu kita lanjut ke lantai 1. Nah, untuk lantai 1 jangan lupa di checklist. Terus ini kita kasih nama kolom. Nah, untuk saya langsung saja saya copy semua. Karena sama semua ya. Terus ini yang kedua, ini ada balok arah X. Kalau ini ada balok arah Y. Lalu di sini kita kasih slide. Nah, kalau misal sudah, ini saya mau ke pondasi sudah kan, selalu lanjut lantai ke 1. Lantai 1 kita buat kolom. Nah, untuk kolom kita merahkan, lalu nih. Nah, untuk kolom ukuran saya itu kolomnya adalah 400-600 mm. Nah, kita ke kolom, terus 400 dengan 600. Nah, 400-600 untuk height-nya ini 3000 ya tadi. 3000 height-nya kita atur. Nah, untuk top levelnya itu kita yang kedua, yang terakhir untuk bottom level yaitu yang terakhir, yaitu fixed component height. Nah, ini 3000. Terus 50 kalau sudah kita oke kan saja. Kita buat di sini. Kalau sudah, ini kita copy seperti biasa. Ctrl C, lalu Ctrl Shift K. Di sini terus ini. Ini kita cek apakah sudah. Oke, setelah kolom
Kita ke layer berikutnya, yaitu balok arah X. Untuk balok arah X soalnya ini ukurannya 400 dengan 700. Kita ke downstone beam, terus properties, terus ininya tadi balok X saya itu 400 dan 700 ya, 400 dan 700, dan ininya 200 karena 400 dibagi 2, 200. Nah, ini juga sama. Lalu ininya untuk top levelnya itu dia yang kedua, yang tempat level yang terakhir. Nah, untuk compactnya ini 700. Ini kalau misalnya sudah semua, tinggal dibuat. Untuk arah X baloknya ini hanya di arah X saja, karena arah Y itu sudah berbeda ukurannya. Nah, kalau misalnya sudah, untuk balok X-nya kita copy saja. Ininya import. Sudah, kita cek dulu. Nah, kalau misalnya sudah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu balok arah Y, yang mana balok arah Y ini 350 dengan 600 mm. Kita ke down step, ke properties, lalu sini tadi 350 dan 600. Nah, ininya 175 karena 350 dibagi dengan 2, yaitu 175. Nah, lalu ininya sama kayak tadi, kalau ini 600 150. Kalau misalnya sudah, kita oke kan saja, lalu kita gambar di arah Y nya. Lalu kita copy aja, misalnya copy, control, kita ambil di sini, terus kita pindah. Jadi copy copy ambil di sini, terus ini sudah, tinggal di copy semua. Kalau misalnya sudah, ini kan ada yang lebih teman-teman, kita hapus saja. Nah, lalu kita, karena untuk lantai satu ini tidak ada kosong, jadi balok Y-nya ini dihilangin di sininya. Ini kita hilangin. Oke, nah sudah. Nah, lalu kita lanjut ke slab. Nah, untuk slab jangan lupa pondasi dimatiin. Ini kita ke slab. Slabnya itu slab, lalu properties. Slabnya itu kurang 150. Ininya untuk slabnya juga sama seperti tadi. Jadi di setting sama.
Kasih saja. Oke, sudah. Nah, seperti ini kita escape. Lalu kita lanjut ke kolom lantai 2. Nah, untuk kolom lantai 2 lantai 1 ini sama, jadi kita copy saja. Kita checklist jangan lupa. Ini kolomnya kita copy. Copy, lalu kita ke lantai 2 kolomnya, close. Nah, seperti ini. Lanjut ke balik arah X, lantai 1. Ini copy. Lanjut ke balik arah X ini. Oke. Lalu ke balik arah Y. Lanjut ke sini balik arah Y yang di lantai 2. Close. Nah, di sini karena yang lantai 2-nya itu dia cuma di lantai 1 yang bolong, jadi kita beri lagi di arah balik arah Y-nya ini di lantai 2 dan stangnya tadi kan sudah sama ya, tadi ukurannya juga 350 dan 600, kita okekan saja, terus kita beri di sini. Nah, sudah. Lalu untuk slabnya juga ini di sini kita copy semua, pindahin ke lantai ini. Oke. Nah, di sini di gambar ini cuma lantai satunya aja, jadi lantai 2, 3, 4 tuh tidak ada lagi ininya. Jadi kita hapus saja untuk lantai 2 dari salah. Dari lantai 2. Ini kita hapus. Lantai 2. Lalu balok Y-nya juga kita hapus, balok X-nya kita hapus juga. Untuk slabnya juga sudah. Nah, seperti ini. Nah, untuk slabnya ini lantai 2-nya itu full ya, jadi kita kasih escape. Kalau misalnya sudah, untuk lantai 3 dan 4 ini persis banget, jadi kita tinggal copy saja.
Kasih juga sama. Oke. Nah, setelah itu kita langsung ke halaman template juga ini. Lalu begini. Lalu nah, sudah. Di sini sudah lantai 4. Nah, setelah itu, setelah lakukan ini, lalu selanjutnya kita membuat penulangan, yang mana penulangannya itu di sini ada gambar detail struktur pada satu portal, yaitu 2 kolom dan 1 balok. Nah, untuk penulangannya yaitu tulangan utama 4D19, sangkangnya diameter 10 dengan jarak 150, dan tulangan utama atas 3D16 dan bawah 3D16, sangkang di 10 150. Di sini kita akan buat penulangannya. Pertama yang kita lakukan, ya, kita ke engineering, kita ubah engineering, terus kita ke generation view, performance view, terus ini kita ambil tempat ini, tampak biaya, letakkan di sini, lalu tampak samping, lalu tampak atas. Nah, sudah. Escape. Kalau misalnya sudah, kita pilih lagi generation section, kita pilih view-nya, lalu garis terpotong sini bebas di mana. Nah, ini sudah. Nah, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita sama ini, kita pilih generasi section lagi, lalu kita klik di view-nya, lalu kita garis di sini, potong bebas di sini. Oke, 2. Nah, kita taruh di sini. Nah, lalu setelah itu pertama kita buat penulangan untuk jumlahnya 4 diameter, terus jaraknya dengan jumlah 4 diameter 19. Nah, untuk sangkangnya yaitu sekarang diameter 10 dengan jarak 150. Nah, lalu kita langsung saja. Nah, di sini saya akan buat lagi sectionnya. 1 view, ini 3. Sini. Oke.
Nah, kita buat pengulangan. Nah, di sini, nah, kita ke reforman, terus kita ke bar shape, kita buat sengkangnya, pilih sirup close. Nah, ini untuk sengkang, lalu kita setting concrete levelnya ini bebas, jadi saya pakai 30 saja. Nah, diameternya ini ganti 10, diameternya 10, karena tadi ini diameternya 10 sengkang. Setelah itu kita letakkan di tulangan 22. Nah, lalu escape 2 kali, lalu pilih automatic placement. Nah, setelah itu untuk space-nya 150. Untuk space-nya 150. Terus 50. Nah, sini sudah tergambar. Lalu kita escape. Nah, kita gambar tulangan utama. Sama seperti tadi, bar shape. Setelah itu, tulangan utama menggunakan freeform. Nah, freeform untuk diameternya 19. Nah, di sini diameter kita lihat diameternya 19. Karena di sini tidak ada diameter 19, maka kita buat di sini default. Lalu cross section katalog, terus grade A, edit. Nah, di sini kita beri new D19. Oke saja, oke. Nah, lalu sini sudah kita okekan lagi. Close. Nah, di sini lanjut ke bar shape, terus tadi di sini freeform sudah. Ini kita diameter 19 yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk concrete covernya itu 40 di 30 kan, sengkangnya ditambah dengan diameter 10. Nah, untuk hook start dengan hook end ini tidak ada. Berarti kita yang centangkan. Nah, langsung kita gambar. Kita gambar dari sini. Kita gambar dari sini sampai sini. Nah, terus escape 3 kali. Lagi. Nah, escape lagi. Nah, kita pilih segmen. Nah, setelah pilih segmen, karena total penulangannya 4, maka atas 2, bawahnya 2. Jadi, number of piecesnya yaitu 2. Nah, dengan piecesnya 2 lalu, kita klik saja di atas. Lalu setelah itu, kita klik lagi escape, lalu klik lagi di bawahnya ini. Nah, sini sudah ada tulangannya 4. Lalu escape. Nah, untuk kolom selanjutnya caranya sama. Di sini kita pakai yang nomor tulangan 3 ini tadi. Kita escape lagi. Nah, yaitu bar shape, terus stirrup close. Nah, terus concrete covernya tadi 30, diameternya 10. Nah, terus klik ke tulangan sini, kita klik saja. Nah, setelah itu setelah tulangan lalu escape 2 kali. Terus kita pilih ke automatic placement. Sudah. Nah, lalu dia akan tergambar di sini. Nih, automatic placement. Untuk spacingnya ini 150. Nah, setelah itu enter. Ini sudah tergambar. Nah, lalu buat tulangan utamanya yaitu escape dulu. Yaitu kita buat tulangan utama yaitu bar shape, yaitu freeform diameter 19. Tadi kita sudah buat diameternya 19. Untuk concrete cover 40, lalu kemudian startnya non aktifnya. Startnya kita udah non aktifkan, lalu kita gambar dari sini. Sampai
sini. Oke, escape 3 kali, escape lagi, escape lagi, sekali lagi. Nah, terus klik. Setelah itu sudah. Ini terus bisnisnya kita kasih 2. Klik di kita kasih 2 di sini. Untuk spacingnya maaf, spacingnya 150. Bentar. Jadi sebelumnya yaitu kita butuh ulangan utama, jadi bersave, terus ini ya freeform diameter 1940. Oke, sudah gambar, lalu kita gambar di sini bagian sininya. Oke, terus escape 1, 2, 3. Pilih segmen, terus number piecesnya ini 2, terus kita taruh di atas ini. Nah, muncul. Bisa kita escape, lalu klik bawah lagi, klik bawah. Nah, kita escape lagi. Nah, oh ya, saya dilupakan di sini ada setelah kita buat di ulangan sini. Nah, selesai di sini. Kita potong. Wah, maaf teman-teman. Jadi kita view dulu seharusnya. Ini proses, terus view, terus potong ini. Terus yang ininya di sini. Escape. Nah, untuk membuat ulangan pada blok ini, membuat ulangan pada balok, kita menggunakan ini tulangan utama 3D16, bawah 36D16, dan sangkangnya D10 dan jarak 150. Nah, untuk pembuatan berarti kita membuat tulangan sengkang dulu seperti tadi, yaitu bar shape, terus styroplus diameter 10, konfliknya 30. Diameter 10, konfliknya 30. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke. Lalu escape 2 kali. 1, 2, sampai muncul automatic placement. Automatic placement. Lalu spacingnya 150. Terus 50. Dan kita membuat ulangan 150. Enter. Di sini sudah oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi bersep, setelah itu styroplus diameter 10 dengan konkrit cover 30 kita letakkan di sini. Setelah itu kita escape 2 kali. 1, 2. Nah, kita pilih automatic placement, terus spacingnya 150. Setelah itu ininya sudah tergambar, escape lagi. Nah, bila sekarang kita membuat ulangan utama atas dan bawah sama di 3 diameter 16 itu bar shape. Setelah itu freeform,
freeform dengan diameter 16, konkretnya diameter 16 ya teman-teman. Ini diameter 16, lalu konkretnya 40. Nah, untuk membuat tulangan utama yang balik ini, kita menggunakan hook start dengan hook at ending. Nah, ini untuk hard start ini itu 6 dikali tulangan itu 16 meter. Ini juga sama, 6 dikali dengan 16 meter. Nah, lalu digambar di sini teman-teman. Maaf teman-teman, lagi di sini, di pojok sini, sampai sini. Oke, escape lagi, kita pilih segmen, terus pitches-nya itu 3, klik saja, lalu kita klik di atasnya, terus ini 3. Nah, 3, lalu escape. Nah, lalu lanjut lagi yang kedua, yaitu bar shape, terus freeform sudah, lalu juga sama, diameter 16, hooknya sama 19, terus lalu kita gambar. Nah, gambar ini yang kedua, letaknya di sini teman-teman. Di sini. Escape 3 kali, 1, 2, ini agak loading teman-teman, maaf. 2, 3, pilih segmen. Nah, setelah itu tulangan bawah, lalu klik tulangan bawahnya 3 di sini. Nah, di sini sudah kelihatan 3. Oke, escape. Nah, ini sudah. Nah, jadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2 sudah selesai kita kerjakan.